Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalida Chandrawati Widarana. Nama saya Zambarina Nova absen 20. Kami ingin mewawancarai narasumber yaitu Pak B tentang Orde Baru. Selamat sore Bapak. Saya ingin bertanya tentang era Orde Baru. Apa boleh? Boleh, silahkan. Oke Pak. Saat Orde Baru Bapak sedang sibuk apa Pak? Saat Orde Baru saya sedang sibuk sekolah SD, SMP, SMA, dan kuliah. Terus seiring Bapak, siapa sih Pak yang memimpin di jalan Orde Baru? Semua ada one man, yaitu Soeharto yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dalam memimpin negara ini, menguasai negara ini. Sampai seorang Gus Dur pernah mengatakan bahwasanya Gus Dur itu merasa dirinya adalah Raja Jawa. Jadi super power sekali dia dalam memimpin negara. Menanyakan lagi kebijakan politik, ekonomi, sosial pada masa Orde Baru itu apa aja sih? Yang pertama itu dia di Indonesia ini tidak akan bisa memisahkan antara politik dan ekonomi. Pasti semuanya berkaitan antara ekonomi dan politik. Soeharto itu punya yang namanya trilogi pembangunan. Jadi ada stabilitas politik, stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang tinggi di ekonominya. Nah, maka kemudian semua lini itu dia kuasai. Yang pertama politik, yang paling ketara itu adalah fusi partai. Yang tadinya PDIP itu ada Partindo, ada PNI, gitu. Berbanyak partai-partai nasionalis masuk dilebur jadi satu dengan yang namanya PDI. Kemudian P3 itu dulu ada partai NU, ada partai Syarikat Islam, ada partai Masyumi, semuanya jadi satu jadi P3. Agar apa? Semuanya mudah diatur oleh Soeharto. Yang dibutuhkan oleh Soeharto kala itu adalah semuanya harus stabil, dan kalau mau stabil itu maka harus dia genggam semuanya dan harus diatur semuanya. Padahal kita punya prinsip kebebasan dalam demokrasi dan sebagainya. Kemudian di bidang ekonomi kita kenal dengan istilah mafia Barclay. Ya. Dialah ya mereka lah pengatur ritme perekonomian kala itu. Dan Soeharto belajar dari mafia Barclay ini. Waktu itu ada yang namanya Wijoyo Niti Sastro, belajar dari Wijoyo Niti Sastro. Kemudian mereka memiliki yang namanya konsep trickle down effect. Artinya ada rambatan dari atas menuju ke bawah, gitu ya, tetesan dari atas ke bawah. Makanya kita kenal kala itu Soeharto banyak merangkul pengusaha-pengusaha Tionghoa seperti Surono Salim, Eka Cipta Wijaya, kemudian ada Muhtar Yadi, Prayogo Pangestu, dan lain sebagainya. Dari situlah sampai kita rasakan sekarang perekonomian banyak, ya, walaupun tidak semuanya dikuasai oleh kawan-kawan dari Tionghoa. Itu yang dikuatkan oleh Soeharto, karena pada zaman Soekarno inflasi di Indonesia ini berkali-kali lipat. Jadi segala sesuatunya mahal, mau tidak mau dia harus dicari. Kemudian karena Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar, dan Amerika sudah mengetahui bahwasannya di Papua itu ada gunung yang mengandung tembaga dan emas sekaligus jadi satu, yang kita kenal dengan Freeport. Maka dari situlah Amerika mulai melakukan bisnis tembaganya, eksplorasi di Papua itu yang kita kenal dengan istilah Freeport. Dan Soeharto karena membutuhkan dana yang tidak sedikit buat bangsa ini, mau tidak mau apapun yang persyaratan kontrak yang diinginkan oleh Freeport, Soeharto cukup tunduk karena waktu itu kompensasinya Indonesia hanya mendapatkan 6%, sedangkan yang 94% dikuasai oleh. Itulah kenapa kemudian kita rasakan banyak sekali kekayaan alam kita yang belum banyak kita kuasai. Memang kontrak kerja itu yang sedikit banyak merugikan Indonesia. Jadi kita sudah tidak bisa memisahkan antara ekonomi dan politik, karena itu adalah warisan yang ketika ada gonjang-ganjing politik maka ekonomi bisa berkembang.
kemudian ada kebijakan-kebijakan seperti pinjaman luar negeri, pinjaman lunak dari luar negeri, yang kala itu dolar memang masih di kisaran 1.000 sampai 2.000. Tapi jeleknya ketika tahun 1997 terjadi krisis, harga dolar naik, rupiah melemah, apa yang terjadi? Kita tidak bisa membayar utang luar negeri. Dan terjadilah proyek-proyek mandat, banyak sekali proyek-proyek negara yang tidak bisa dilanjutkan kembali. Kemudian mereka yang meminjam utang luar negeri tidak sanggup untuk membayarnya. Maka ada yang namanya Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Itu ceritanya seperti itu. Ya. Ya. Ingat Bapak, mengapa sih Pak bisa berakhir Semua berawal pertama dari krisis ekonomi tahun 1997-1998, di mana cadangan devisa kita itu sangat rendah, kemudian dolar itu semakin tinggi, kemudian rupiah itu melemah, maka dari situlah terjadi. Ditambah lagi Soeharto ini ketika dia berkuasa banyak mengajak gitu anak-anaknya, kerabat-kerabatnya untuk ya menikmati apa sih bahasanya kekuasaan dari Pak Soeharto itu sendiri. Jadi proyek-proyek negara ini dikerjakan dan dikuasai oleh mereka. Tidak akan lepas proyek negara ini kala itu oleh keluarga Pak Soeharto. Semuanya dikerjakan oleh mereka. Jadi itulah sebuah pelajaran buat bangsa kita, bahwasanya kita harus menguatkan ekonomi kita. Kalau yang katanya Soekarno yang namanya berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, tidak terlalu bergantung pada luar negeri. Oke Pak, saya akan menanyakan pertanyaan terakhir. Ya. Pengalaman paling berkesan Bapak selama berdagang itu adalah? Pengalaman yang paling berkesan itu adalah ketika para mahasiswa bebas berdemo, bebas mengungkapkan pendapat di masa kami dibungkam. Jadi siapa yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, maka dia akan dibungkam, dia dipenjara. Jadi tidak ada kebebasan berpendapat. Jadi yang paling berkesan adalah ketika mahasiswa bersama-sama bisa gitu kan membuat Soeharto lengser ke Prabon. Itu sesuatu yang menurut kami yang luar biasa, yang tidak akan bisa kami lupakan kala itu. Masa Orde Baru. Banyak yang bicara isi pena zaman itu toh apanya dulu gitu. Apanya dulu gitu. Kalau secara ekonomis mungkin sedikit enak, tapi secara politik, demokrasi kita tidak bisa berekspresi, itu tidak berani. Ketika kami mengkritik kita langsung ditindak, ketika kami demo langsung ditindak. Jadi apa ya bahasanya itu peninggalannya ya hutang luar negeri yang sangat besar yang ditanggung oleh anak cucu kita waktu itu. Walaupun kita menggantungkan kepada IMF, tapi ketika zamannya Gus Dur, IMF kita lepas sehingga kita bisa lepas daripada hutang luar negeri. Pak, sekian dari kami. Baik. Jawaban Bapak sangat berguna buat kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara. Terima kasih. Ya, dari wawancara kami, wassalamualaikum